hari ini kita akan mencoba untuk melihat sebuah tema. Temanya adalah Deus absconditus ya. Kalimatnya ini sangat sulit ya. Ini merepresentasikan hidup kita yang sedang sulit hari-hari ini, saudara sekalian ya. Jadi ini adalah sebuah pergumulan yang saya memang sedang gumuli secara pribadi ya. Ada beberapa hal mungkin yang membuat saya kemudian gelisah dan resah melihat kondisi dunia. Kita thanks God ya, bersyukur pada Tuhan karena ada pendamaian di Israel dan sekitarnya. Tetapi kita juga lihat bahwa ada banyak persekusi di Nigeria sana. Yang konon kemudian tidak lagi terekspos. Saya juga nggak tahu kenapa, apakah ada sebuah kepentingan tertentu. Tapi banyak orang Kristen yang hari ini hidupnya sangat sulit sekali. Bahkan kita perlu berdoa buat teman-teman yang ada di sana. Bukan hanya sekedar apa yang terjadi di luar sana, tapi apa yang terjadi di Indonesia. Kita tahu beberapa kasus intoleransi yang masih ada. Dan kita terus berdoa, kita percaya bahwa pemerintahan adalah wakil Tuhan. Dan kita percaya bahwa pemerintahan yang ada saat ini sedang menjalankan kepentingan untuk masyarakat. Oke, tapi ini terjadi. Belum lagi suatu malam ada beberapa teman yang sudah DM katakan kepada saya minta tolong didoakan karena ada seorang bapak di Amerika sana yang mengatakan sesuatu lalu kemudian kripto ambruk. Oke, ya tiba-tiba Bitcoin tuh hancur sehancur-hancurnya saudara sekalian. Sehingga ada beberapa anak muda hari ini kehilangan bukan cuma 1-2 M tapi juga 500 miliar. Dan saya tahu ada beberapa orang yang kemudian beritanya udah kemana-mana ya, ditemukan meninggal dunia di sebuah Lamborghini-nya yang sangat luar biasa karena kehilangan hartanya. Jadi kalau kita ngomong tentang tema ini, saya rasa ini adalah relevan di dalam kehidupan kita, yaitu Allah yang tersembunyi. Saya akan memukanya dengan sebuah pertanyaan. Saudara sekalian, kapankah Allah itu sulit sekali untuk kelihatan? Kapan? Kapankah Allah itu nampak tersembunyi di dalam kehidupan kita? Kapankah? Oke, terima kasih. Tanggal 16 sampai tanggal 20 ya, saya tahu ya memang sulit bagi beberapa budak korporat ya yang hari ini bekerja, yang hanya menantikan gaji setiap bulannya. Oke, kapan lagi Allah itu nampak tersembunyi? Oke, terima kasih buat masukannya. Beberapa orang hari ini sudah berdoa bertahun-tahun Pak, berdoa bertahun-tahun kok rasanya hanya sampai di atas terus jatuh lagi, nggak ada sebuah titik terang dengan apa yang saya doakan. Kapankah Allah itu nampak tersembunyi? Ya mungkin bagi beberapa orang adalah ketika kita jatuh dalam dosa berkali-kali. That's right. Ya, kita jatuh dalam dosa berkali-kali dan kita merasa apakah Tuhan masih bisa menerima saya. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, tanpa kekudusan mustahil kita bisa melihat Tuhan, Allah itu tersembunyi. Tetapi kali ini saya akan menawarkan sebuah tesis yang berbeda. Karena saya mengangkat nama Deus absconditus itu dari sebuah peristiwa yang terjadi kepada seorang bapak gereja namanya Martin Luther. Nah, kita tahu Martin Luther adalah salah seorang dari sekian banyak tokoh reformator yang hari itu menegakkan keadilan. Tapi kalau Anda membaca kisahnya, Bapak Martin Luther bukan cuma sekedar melihat Allah itu sulit sekali untuk nampak, bukan karena kondisinya yang sulit, bukan. Tapi Martin Luther justru saat itu sedang terus aktif di dalam semua pengajaran, bahkan mengikuti semua tradisi yang ada saat itu, tapi semakin hari dia semakin melakukan aktivitas agama, semakin dia tidak bisa melihat Tuhan. Very interesting. Jadi ternyata kebenaran yang kita yakini sebagai kebenaran, kalau kita tidak betul-betul melihat kebenaran itu sebagai sesuatu yang benar, semua aktivitas rohani kita, aktivitas kekristenan kita hanya akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan ini fun fact saudara, saya ketemu dengan banyak anak muda hari ini mengatakan saya berdoa Pak, saya baca Alkitab, bahkan saya pelayanan Pak. Setiap minggu tidak ada pelayanan, tidak saya lakukan semuanya. Tapi pada waktu saya melakukan semua aktivitas, semakin saya sulit melihat Tuhan. Dan ini yang terjadi buat Martin Luther. Martin Luther kemudian bergumul karena setiap kali dia melakukan semua tradisi dan semua kewajiban agamis, dia malah semakin jauh dari Tuhan. Maka Yesaya 45:15 itu menunjukkan sebuah premis yang penting. Sungguh engkau adalah Allah yang menyembunyikan diri. Ya Allah Israel juru selamat. Di dalam situasi kondisi yang sangat sulit, kita tidak lagi melihat kebenaran yang utuh. Sehingga pada waktu semua respon yang terjadi dalam hidup kita, kita sulit sekali melihat Tuhan. Tuhan itu nampak tersembunyi. Kenapa? Karena bukan Tuhannya tidak ada, bukan karena situasi kondisi yang sulit, bukan. Tapi karena cara pandang kita melihat Tuhan itu keliru. Saudara sekalian, pada waktu kita bicara tentang hal ini, maka bangsa Yehuda adalah bangsa yang sedang menggumuli tentang perjalanan hidupnya. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal 3 kita akan belajar firman Tuhan hari ini terkait dengan Allah yang tersembunyi. Ratapan 3 ayatnya yang ke
19 sampai dengan 26. Saya akan bacakan buat kita. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia jikalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Ratapan pasal 3 ditulis oleh Yeremia. Yeremia pada waktu itu melayani ke dalam masa pemerintahan raja dari Yoahas, Yoyakim, Zedekia dan seterusnya. Yeremia pada saat itu menghadapi sebuah pergumulan yang sangat sulit. Maka dengan cepat saja kita lihat dari helikopter view bahwa latar belakang historis pada saat itu. Pada saat ratapan pasal 3 dituliskan, bangsa Yehuda, kerajaan selatan itu sedang dalam perbudakan. Dan sekali lagi ini sebuah kisah klasik yang kita selalu dengar. Bangsa Israel ini kemudian terus membangkang kepada Tuhan. Akibat mereka berontak kepada Tuhan, mereka harus menerima konsekuensi. Sebagai bentuk disiplin Tuhan kepada bangsa ini. Tapi yang menariknya adalah pada saat mereka jatuh dalam perbudakan, ada 3 hal yang diambil oleh Tuhan. Yang pertama adalah tanah perjanjian. Tanah perjanjian, tanah yang sudah diimpikan bertahun-tahun. Mereka berjuang saudara sekalian untuk sampai ke sana. Pada saat itu direnggut daripada bangsa Yehuda. Yang kedua adalah Bait Allah. Bait Allah yang kita tahu digadang-gadang oleh bangsa ini. Representasi tentang kehadiran Tuhan, Jehovah, yang tak akan pernah terkalahkan. Tapi pada saat itu mereka harus melihat Bait Allah lulu lantak saudara sekalian. Bukan hanya Bait Allah, tapi kota Yerusalem. Kota yang adalah pusat damai sejahtera, shalom. Kemudian di sana tidak ada lagi kedamaian. Ironis saudara, ketika sebuah tempatnya harusnya memproduksi damai sejahtera tapi kehilangan damai sejahtera. Ketiga bagian ini menjadi identitas bangsa Yehuda. Dan pada saat yang sama direnggut dari tangan mereka. Saudara saya tahu ada orang-orang tertentu yang menganggap uang itu bukan segalanya. Tapi bagi dia apa yang bisa dibeli dari uang itu lebih penting. Bagi beberapa orang kehilangan uang berpikir begini, nggak apa-apalah kita nanti cari uang lagi. Karena bagi beberapa orang uang bisa dicari, tapi harga diri jangan main-main. Bagi orang-orang tertentu harga diri melampaui segalanya. Tapi ada orang-orang lain ngomong begini, harga diri nggak penting, yang penting adalah prestasi akademis. Karena walaupun orang menginjak-injak harga diri saya, selama saya punya prestasi akademis, saya pinter, saya solving problem, saya seseorang yang bisa melakukan banyak hal, maka saya adalah saya. Nah saya nggak tahu berapa banyak dari kita di kebaktian hari ini yang punya sesuatu yang Anda anggap sangat berharga. Apa itu? I don't know. Anakmu, prestasimu, achievementmu, prestasimu atau mungkin uangmu. Apapun itu bentuknya, coba renungkan sejenak. Seandainya apa yang Anda anggap berharga dalam dirimu diambil daripadamu. Kira-kira gimana? Ini saya bisa menghidupi perjalanan hidup ini? Karena ngomong Tuhan segalanya itu gampang bro. Tuhan adalah segalanya. Kalau kita ngomong Tuhan adalah segalanya, pada saat yang sama kita punya segalanya yang bukan Tuhan, kita mulai bertanya-tanya. Jadi sebenarnya Tuhan itu segalanya atau bukan? Kita hanya bisa mengklaim Tuhan adalah segalanya ketika kita tidak punya apa-apa lagi yang kita bisa banggakan selain Tuhan. Betul gak sih? Jadi kalau hari ini kita ngomong datang ke gereja, kita harus menyadari satu hal. Apakah hidup saya ini berharga karena ada sesuatu hal yang saya bisa dapatkan dan saya banggakan. Atau hari ini saya berharga satu-satunya adalah karena Tuhan. Saya disclaimer on ya, saya bukan ngomong uang gak penting, prestasi gak penting, akademis gak penting. Bukan. Tapi kalau itu menjadi yang utama yang membentuk siapa saya, maka cara pandang kita terhadap hidup keliru. Latar belakang historis ini membuat sebuah pesan kepada kita bahwa Tuhan seringkali mengambil sesuatu yang kita banggakan supaya kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita bisa andalkan. Bagian yang kedua adalah bukan hanya historis tapi pergumulan psikologis. Yeremia melayani 54 tahun lebih, bahkan dalam pembuangan 70 tahun. Di dalam masa-masa seperti itu, Yeremia mengatakan eika, kata pertama dalam bahasa ratapan pasal 1 Ibraninya. Dan eika itu bukan hanya sekedar bertanya kepada Tuhan, bukan saudara. Eika artinya adalah mempertanyakan Tuhan, di manakah engkau?
Di dalam pesan kehidupan hari ini kita sering bertanya, Tuhan, Eika, kenapa Tuhan? Kenapa? Pergumulan yang kadang-kadang kita nggak bisa pahami. Interupsi dalam hidup, unexpected journey. Malam itu mama saya telepon dari Bandung. Dia ngomong, tolong doakan papa lagi sakit. Dia masuk rumah sakit. Saya bilang, oke, saya pulang deh dampingnya papa. Mama saya sambil ketawa-ketawa ngomong, gak usah lah kamu tahu papamu ya, dia susah sekali diomongin. Biar lain caranya Tuhan supaya dia istirahat. Besok paginya koko saya telepon saya dan mengatakan, kamu pulang sekarang ke Bandung karena papa meninggal dunia. Itu kayak disambar petir. Tuh biasa beberapa waktu setelah papa saya meninggal, saya ngangkat telepon aja takut. Karena saya berpikir siapa lagi yang bakal telepon dan berita buruk apa lagi yang akan saya dengarkan. Interupsi dalam kehidupan, kita gak pernah bisa mengetahui dan mengerti, tapi inilah hidup. Nah pada saat yang sama, pergumulan psikologis Yeremia ini penting sekali. Kenapa? Karena ini bukan 1-2 hari, brother. Bukan. Ini bertahun-tahun. Seakan-akan untuk menanti sebuah titik pengharapan pun Yeremia sangat sulit. Di tengah-tengah penderitaan, kesulitan dan tekanan kehidupan, yang menariknya adalah Yeremia menuliskan ratapan pasal 3 dengan bentuk sastra yang indah. Luar biasa saudara sekalian. Ya, Roh Kudus berbicara kepada Yeremia, menuliskan kitab Yeremia dengan sebuah sistematika yang sangat teratur, 22 huruf di sana, dituliskan baris per huruf, 66 ayat dimulai dari alfabet bahasa Ibrani dan mewakili 3 ayat. Alef, Bet, Gimel, Dalet, semuanya ayat-ayat alfabet pertama dalam bahasa Ibrani, satu kata itu diterangkan dengan 3 ayat. Kalau misalnya A, B, C, D, E, F, A 3 ayat, B 3 ayat, C 3 ayat. Artinya Yeremia pada waktu menuliskan penderitaan, dia menuliskan dengan keteraturan. Bahkan di dalam sebuah komentari, ada sebuah kalimat, ada nada yang berganti dari penderitaan mendalam, pengharapan dan iman, lalu kembali pada doa dan seruan. Artinya Yeremia itu seakan-akan sedang melihat dan mengcapture penderitaan, di tengah-tengah penderitaan itu ada keindahan yang tidak nampak. Dan keindahan itu dibalut dengan sedemikian rupa, pada waktu membacanya seakan-akan paradoks. Ini mana yang indah, Pak? Di manakah penderitaan itu yang indah? Tapi Yeremia seakan-akan menawarkan sebuah premis yang baru, bahwa penderitaan tidak selamanya buruk. Penderitaan itu dapat dirangkul di satu frame di dalam sebuah keindahan kehidupan. Bukankah itu Injil, saudara? Bagaimana kita bisa memaknai penderitaan ketika kita melihat Kalvari, bukan? Ketika Yesus yang adalah Tuhan merelakan dirinya menjadi manusia, hamba taat sampai mati. Hidupnya dari satu penderitaan ke penderitaan yang lainnya. Dan dia naik ke atas bukit Golgota, mati di atas kayu salib. Di sanalah semuanya dibingkai sedemikian rupa di dalam keindahan Injil. Maka kita tidak akan pernah mungkin melihat ada keindahan dalam penderitaan kalau Anda tidak hidup di dalam Injil Tuhan. Dan gambaran inilah yang sebenarnya Yeremia ingin tawarkan buat kita untuk sama-sama renungkan. Yeremia membalut penderitaan manusia yang kelihatan dalam bentuk sastra ilahi yang tak kelihatan. Inilah Deus absconditus. Allah yang tersembunyi. Di balik segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita jalani, susah dan berat, tekanan demi tekanan, pergumulan demi pergumulan. Tetapi tahukah Anda bahwa di balik semua yang kita hadapi ada grand design. Allah sedang merangkai sesuatu yang indah di balik semua ketidakteraturan hidupku dan hidupmu. Hari ini Anda datang ke gereja dengan pergumulan apa? Ya, coba saya tanya, tim Katlos mana tim Katlos? Ada, oke. Berarti semuanya tim hold forever until Jesus come for the second. Gini loh, orang ngobrol Kak Joy gini loh, kalau Anda mau investnya di BBCA, aman, fundamental oke. Oke, kita makan dividennya tiap tahun. Oke, ada duit tabung masukin BBCA. Sekali lagi saya bukan endorse BBCA ya, minta maaf saya disclaimer ya, saya tahu ini live streaming, oke. Tapi ini faktanya, siapa yang pernah menduga itu amblas 30% bro? Siapa yang pernah menyangka gitu loh. Ini kan fundamental bagus, harusnya oke-oke aja, fine-fine aja. Beberapa orang hari ini jual segalanya, beli apa? Beli emas, numpukin emas. Bahkan ada orang yang mengatakan, Pak sekarang mau beli emas fisik aja susah Pak. Susah mau cari di mana, semuanya berburu sesuatu. Kenapa? Karena cari posisi. Cari posisi. Dan berapa banyak dari kita hari ini bergumul. Bergumul untuk melihat Tuhan tuh kok gak ada seakan-akan dengan semua pergumulan yang terjadi. Dalam bagian ini penderitaan itu dibalut oleh Tuhan. Maka ini dia poinnya. Tuhan tidak selalu menenangkan badai.
Tuhan sanggup menguatkan kapal jiwa kita untuk membuat kita tetap berlayar. Tapi perhatikan kalimat yang terakhir. Tapi badai diizinkan Tuhan bukan hanya sekedar badainya dan kapalnya, bukan. Tapi mengkalibrasi arah perjalanan kapal yang kita hadapi dan kita jalani dalam dunia ini. Katakan amin sudah. Tuhan mengizinkan badai kehidupan untuk apa seakan? Mengubah cara pandang kita tentang hidup. Saya bukan ngomong Anda nggak boleh minta solusi untuk masalah yang Anda hadapi, bukan. Tapi kalau kita hidup di dalam Injil bukan hanya sekedar sebuah reaksi, ada masalah, cari sebuah jawaban, bukan. Tapi kita diajak untuk belajar, mengkalibrasi Tuhan, mengizinkan sebuah masalah dan pergumulan untuk mengubah arah hidup saya di dalam panggilan yang lebih mulia. Bagi beberapa teman yang punya mobil agak-agak old ya, mungkin beberapa orang yang tahu kalau mobil tertentu yang masih tua itu ada timing belt namanya. Timing belt itu sebuah seperti belt, untuk mengalurkan mesin kepada penggerak roda. Mobil-mobil tertentu. Ya, yang tahu katakan amin. Ada beberapa yang nggak tahu nanti tanya sendiri ya, atau chat GPT lah. Ya. Suatu kali saya pakai mobil jenis ini. Seingat saya timing belt mobil saya itu sudah diganti. Seingat saya. Suatu kali di dalam odometer mobil saya muncullah sebuah pertanda sinyal merah. Dan tanda ini menunjukkan seharusnya timing belt itu harus diganti. Karena menunjukkan merah. Tapi bagi saya tetap confidence dalam diri saya. Enggak kok, saya merasa ini pernah diganti. Ya salahnya adalah saya lupa mencatat waktu itu. Tapi karena saya saking confidence ini pernah diganti, apa yang saya lakukan? Saya lihat ini lampu memang error. Jadi saya buka YouTube. Saya lihat cara mematikan lampu yang korslet di odometer. Dan ternyata ada caranya. Masukkan kontak 2 kali, pencet ini, pencet itu, mati lampunya. Dan saya pikir, solving problem. Selesai, solusi sudah selesai. Nah saya mengendarai kendaraan saya, suatu kali saya antar anak saya pagi-pagi. Begitu saya pulang, lagi pujian penyembahan di dalam mobil. Sambil nyetir, menikmati. Tiba-tiba mobil mati. Mobil diesel tiba-tiba mati, aneh dong. Dan feeling saya mulai gak enak. Wah ini dihidupin tambah kacau nih. Saya langsung minggir, saya telepon montir. Montir datang, dibuka dan benar timing beltnya sudah hancur. Dan saya belajar dalam peristiwa ini, Anda tahu apa? Kadang-kadang Tuhan itu memberikan sinyal, lampu di odometer hidup kita tuh nyala. Nyala. Tapi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana caranya mematikan lampu odometer. Karena kita merasa, I'm fine. Hidup saya baik-baik, gak apa-apa. Jadi kalau ada masalah ini kita cari solusinya, matikan lampunya. Padahal di balik lampu itu sebenarnya ada sesuatu masalah yang lebih besar. Di balik semua problem ada masalah yang lebih besar. Tapi kita selalu cenderung intuitif, ada masalah cari jalan keluar, selesai. Ada masalah hutang, cari pinjol, selesai. Ada masalah ini, cari ini. Selalu begitu saudara. Karena kita tidak belajar mengubah cara pandang. Mengubah cara pandang. Dan hari ini kita akan mencoba untuk belajar melihat cara pandang apa yang seharusnya kita ubah ketika ada sebuah masalah. John Ortberg mengatakan sebuah kalimat sangat baik sekali. Dia mengatakan your identity is defined by the problem you embrace. Tell me what is your problem and I will tell you who you are. Apa maksudnya? Identitas kita itu terkait dengan apa yang kita hadapi hari ini. Problem apa yang kita hadapi? Problem yang kita hadapi akan menentukan identitas kita. Kalau kita adalah anak-anak duniawi, minta maaf, di bawah kolong langit ini masalah finansial itu bro, bukan cuma masalahnya orang Kristen, amin. Semua orang yang agamanya apapun mengalami masalah yang sama. Masalah yang sama, tapi kita anak Tuhan yang sudah menghidupi Injil, begitu ada masalah, kita tidak melihat masalah itu adalah masalah yang sebenarnya. Karena di balik masalah yang kita lihat, sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan. Maka tell me who you are. When you embracing the problem, apa yang kamu sedang lihat? Apakah ini masalah finansial? Jangan-jangan bukan. Ini masalah pengakuan diri, afirmasi. Ini masalah kontrol dan kuasa. Saya mendengar beberapa orang yang bersaksi. Menabung sekian banyak uang untuk apa? Untuk masa tua dan masa depannya. It's good, itu bagus sekali saudara sekalian. Tapi ketika ada sesuatu goncangan dan apa yang Anda pikirkan, Anda tabung dengan kerja keras, bisa menjaga hidup masa tua Anda akan end up pada kesia-siaan. Kesia-siaan. Atau ya, orang yang kena investasi bodong, minta maaf, bukan orang yang gak punya uang. Atau bukan orang yang gak punya uang, orang yang sudah punya uang.
Tapi dia berharap uang yang dia punya semakin banyak. Lalu dia mengambil sebuah alasan supaya nanti waktu masa tua saya tidak merepotkan orang lain. Jadi kalau problem kita adalah keuangan supaya nanti saya bisa save di masa depan saya, di masa tua saya. Pertanyaannya adalah ini berhala apa Om? Berhala apa Anda tahu? Berhala kontrol dan kuasa. Anda merasa kalau Anda punya uang, punya sesuatu, Anda bisa pegang itu, menguasai dan mengontrol masa depan Anda. Bisa? Tidak saudara. Kenapa? Interruption of life. Hidup kita penuh dengan interupsi. Hidup kita penuh dengan banyak hal yang noisy, yang kadang-kadang kita tidak pernah duga terjadi di dalam hidup kita. Gak pernah kita bisa punya harapan itu. Maka John Ortberg pada waktu mengatakan ini sebenarnya apa sih? Problemnya adalah cara pandang kita dan inilah yang kita akan pelajari bersama. Perubahan cara pandang dalam hidup adalah sebuah keniscayaan di dalam Kristus. Mari kita melihat ayatnya yang ke-16. 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Ayat 20, jiwaku selalu teringat. Jiwaku selalu teringat dengan semua penderitaan dan kesulitan itu. Dan aku tertekan dalam diriku. Bahasa Indonesia memakai kata tertekan. Tapi dalam terjemahan bahasa Ibraninya lebih tepat diterjemahkan to sink down. Tenggelam saudara. Ini bukan berarti hanya sekedar tekanan, bukan. Tapi di dalam tekanan itu kita tenggelam dan kita tidak mampu overcome semua masalah itu. KDRT itu terjadi di pernikahan ya. Kita bisa lihat di wajah di sini nggak ada ya, amin ya. Tapi kalau ada harus bertobat. Setiap kali saya melayani orang yang melakukan KDRT, dan by the way KDRT bukan cuma laki ke perempuan ya. Perempuan ke laki juga ada. Dan setiap kali saya berbincang-bincang, ada sebuah kalimatnya mirip sekali. Anda tahu kalimatnya? Begini. Pak, saya tahu setiap kali saya emosi, saya selalu melakukan kekerasan. Saya tahu itu Pak, dan setiap kali saya melakukan itu, saya menyesal. Dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Pertanyaan, terjadi lagi nggak? Terjadi lagi. Kok bisa terjadi lagi? Karena dia sebenarnya tidak lagi bisa menguasai dirinya sendiri. Saya pernah dengar sebuah podcast, ternyata benar saudara sekalian. Ada beberapa orang yang melakukan sebuah tindakan habit terus-terusan dalam waktu yang lama. Ada hormon tertentu yang mengganggu otaknya. Kita tidak akan membahas itu. Tapi dalam konteks bagian ini kita bisa melihat secara holistik. Bahwa seseorang yang begitu masuk dalam pergumulan ternyata dikuasai oleh masa lalu. Sink down, tenggelam. Tenggelam artinya adalah ada sesuatu hal yang terjadi di masa lalunya. Yang pada saat yang sama begitu ada penderitaan, autopilot, auto default. Kenapa? Karena masa lalunya melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, dia merespon seperti apa yang terjadi di masa lalu. Maka gak aneh ada beberapa orang yang hari ini tidak mau punya anak. Loh kok bisa begitu? Karena pada waktu dia jadi anak, dia pernah dipersekusi oleh orang tuanya. Dan dia merasa kalau nanti dia punya anak, dia takut anaknya seperti dia. Sudah begitu ketemu dengan orang-orang KDRT, saya menemukan sebuah benang merah yang sama. Anda tahu kenapa? Orang yang KDRT, pada masa lalunya seringkali di KDRT oleh keluarganya. Seseorang sebelum menjadi pelaku KDRT, siapakah dia? Korban KDRT. Korban sudah. Dia pernah punya pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Pengalaman masa lalunya membentuk sebuah bentuk traumatis tertentu sehingga dia sink down. Diperbudak. Dia tidak lagi bisa merespon dengan objektif. Yang muncul adalah sebuah reaksi karena masa lalu yang berat. Di pelajaran penginjilan saya pernah belajar. Ada sebuah materi dengan pertanyaan begini. Mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil? Nah salah satu contohnya adalah dia menggunakan analogi gajah. Konon ternyata dari semua binatang yang ada, gajah itu adalah seekor hewan yang mempunyai daya ingat yang sangat baik. Jadi pada waktu Anda melihat gajah dengan bobot yang sangat besar, cukup dipatok dengan rantai yang kecil. Menariknya gajah ini gak akan pergi kemana-mana. Seakan-akan mengatakan kok aneh banget ya. Gajah ini tinggal gerakin kakinya sedikit aja, dia udah bisa kabur. Tapi kok dia gak melakukan itu? Ternyata survei menunjukkan pada waktu gajah ini masih kecil, dia dikasih rantai dengan patok yang cukup besar. Oke? Nah pada waktu dia masih kecil, gajah ini mencoba 1 hari, gak bisa. 2 kali, gak bisa. 3 kali, gak bisa. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun badan gajah ini tambah lama tambah besar. Tapi patoknya tetap kecil. Nah kenapa dia tidak melakukannya pada waktu badannya besar? Karena dia berpikir, dulu saya pernah coba, tapi saya
gagal. Karena dulu saya pernah coba dan saya gagal, buat apa hari ini saya coba lagi? Pengandaian negatif di dalam diri itu berakibat pada traumatis. Hal ini dapat mengakibatkan stres, kecemasan, depresi, masalah emosional lainnya yang seringkali mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Pengandaian negatif, seandainya Pak saya tidak menikah dengan dia hari ini mungkin saya akan lebih bahagia. Ada amin? Seandainya Pak saya tidak pindah kota. Seandainya Pak saya punya orang tua yang lebih baik. Seandainya Pak saya keluar dari rumah lebih cepat. Seandainya Pak saya tidak bisnis ini dan itu. Seandainya. Kita hidup di dalam masa kini. Tapi hari ini semua keputusan yang kita ambil dibelenggu oleh masa lalu. Makanya tidak aneh kalau beberapa orang ketika masalah pinjol, masalah keuangan, masalah finansial itu muncul, diuji sama Tuhan apakah engkau sudah berdamai dengan masa lalumu. Enggak aneh, Pak Sutra hari ini banyak yang depresi dan stres. Kenapa? Masalahnya adalah bukan pasangan Anda, bukan. Masalahnya adalah Anda belum berdamai dengan masa lalumu. Dengan apa? Dengan mantan. Dan saya selalu bilang, mantan bukan untuk dibenci, tapi dicintai dengan cara yang berbeda. Amin. Kok gak ada amin di sini? Anda berpikir gini, ya sudah saya tersakiti oleh orang tersebut. Lalu Anda berpikir auto default. Karena saya tersakiti oleh orang tersebut, cari orang lain dengan sebuah asumsi dan pikiran orang yang Anda akan pacari dan nikahi akan menyembuhkan masa lalumu dengan mantan. Terjadi? No, enggak saudara. Anda menggali lubang lebih besar, lebih dalam. Kenapa? Karena kebencianmu, kepahitanmu di masa lalu dicoba untuk dimodifikasi dengan cara apa? Mencari cara jalan keluar yang lain. Sama saudara. Berapa banyak dari kita hari ini terbelenggu dengan masa lalu. Hal-hal yang membuat kita kemudian takut di masa lalu. Membuat kita hari ini susah sekali untuk melihat Tuhan. Bukan masalahnya Tuhan itu tersembunyi, bukan. Tapi karena hari ini kita tidak mengambil keputusan untuk mengatakan, Tuhan engkau hadir di masa laluku. Kalau Tuhan mengizinkan masa lalu yang buruk, itu adalah Tuhan ingin supaya hari ini menjadi pribadi yang lebih baik melihat masa depan. Dan orang kalau tidak bisa melihat seperti ini, maka hidupnya dengan pengandaian-pengandaian. Ini kan menarik ya saudara sekalian. Kenapa ya? Saya ketemu dengan banyak orang hari ini. Aduh Pak, saya di tengah-tengah keramaian merasakan kesepian Pak. Entah kenapa, I cannot identify my feeling, gak bisa. Tiba-tiba dia merasa nangis, useless, hopeless. Dia merasa kecewa, takut, gelisah. Bahkan beberapa orang hari ini tidur setiap malam harus makan obat tidur saudara. Karena setiap kali tidur jam 2 terbangun, jam 3 terbangun. Dan kadang-kadang itu membuat dia kemudian bertanya. Dan apa yang kita lakukan? As simple as cari psikolog. As simple as cari psikiater. As simple as cari dokter, cari konselor. Saya bukan ngomong itu salah, bukan saudara sekali. Tapi di balik semuanya itu kita perlu bertanya, what is problem with my heart? What is the problem with my heart? Apakah hatiku hari ini sudah dicapai, diraih oleh Injil? Sudah sungguh-sungguh melihat salib Yesus ketika saya mengambil sebuah keputusan, aku ingin belajar berdamai dengan masa laluku. Kenapa? Karena Tuhanku hidup di masa laluku. Tapi kalau tidak hari ini sekarang, berapa banyak dari kita hari ini menyimpan kebencian dan kita berharap orang lain bisa berubah? Enggak. Problem kita hari ini adalah bukan cuma penderitaan. Paul David Tripp mengatakan sebuah kalimat demikian. You never just suffer what you are suffering. But you also suffer the way you are suffering it. Kamu bukan hanya menderita karena situasi kamu yang menekan kamu, bukan. Kamu semakin menderita karena cara pandangmu melihat penderitaan itu salah. Sehingga apapun responmu terhadap penderitaan bukan membuatmu menjadi lebih baik, bukan. Kesulitan hidupmu menjadi semakin rumit. You know what? Semakin rumit. Kenapa? Karena kita auto default. Kita berpikir kalau ada masalah, cari solusinya. Selesai. The heart of the problem is the problem of the heart. Masalah utama kita adalah bukan apa yang di luar sana, tapi dalam hati kita. Dan pergumulan kita hari lepas hari ini dengan hati yang sudah fragile, vulnerable, rapuh sedemikian. Kita membutuhkan datang kepada Tuhan supaya kita boleh melihat cara pandang yang benar. Maka inilah yang Yeremia katakan pada waktu dia belajar untuk merubah cara pandang kita tentang hidup. Ada kalimat ayat 21, kalimatnya begini saudara sekalian. Jiwaku selalu teringat akan hal itu, ayat 20, tertekan dalam diriku, kontras. Ayat 21, tetapi, dia ngomong, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Lembaga Alkitab Indonesia mencatat, ku perhatikan.
Tapi dalam semua terjemahan bahasa Inggris pakai recall. Recall pun sebenarnya tidak bisa merepresentasikan apa sebenarnya kata aslinya. Karena kata aslinya itu dipakai kata di Kejadian 3:19. Apa itu? Menaruh kembali. Seperti debu kembali menjadi debu. Maka pada waktu Yeremia mengatakan, aku memperhatikan, berarti Yeremia mengambil keputusan untuk menempatkan dirinya seperti desain Allah pada mulanya. Bukan lagi tentang saya, tapi tentang Sang Pencipta. Inilah yang kuperhatikan. Kenapa ini menjadi penting? Karena Ratapan 3 ayat 1 sebelum masuk ke ayat 21 Yeremia bilang begini. Akulah orang yang melihat. Sudah ayat 1 tuh melihat. Artinya Yeremia sedang membuat sebuah paradigma berpikir gini. Ada hal yang kelihatan dengan mata jasmani. Apa itu? Penderitaan, kesulitan, financial problem. Tapi ayat 21, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Bukan hanya dengan melihat. Tapi inilah ajaran Alkitab yang sesungguhnya. We live by faith, brother. Not by sight. Kita ini hidup karena iman, bukan karena melihat. Paulus mengatakan walaupun tubuh jasmaniaku yang kelihatan semakin merosot. Tapi kiranya tubuh batiniaku yang tidak kelihatan semakin diperbaharui. Ada tension, ketegangan antara apa yang kita lihat dengan apa yang mata iman kita lihat. Hari ini saya mengajak kita untuk bertanya. Anda melihat masalah dan pergumulan itu dengan kacamata siapa, saudara? Kalau Anda hanya melihat apa yang kelihatan, Anda tidak akan kemana-mana, saudara sekalian. Tidak akan kemana-mana. Yang ada hanyalah sebuah pergumulan yang lari ke tempat dan kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Anda tahu, hanya replace, remove. Cuma begitu saja. Dan kita gak growing. Kenapa? Karena kita tidak melihat sebagaimana Tuhan ingin kita untuk melihat. Yaitu apa? Memperhatikan. Memperhatikan bukan berarti mengabaikan apa yang kita lihat. Ada orang ngomong, udah deh gak apa-apa. Kita doa saja, Tuhan pasti tolong. Soalnya itu pragmatikal banget. Soalnya. Gak seperti itu, iman Kristen tidak mengajarkan ya sudah lihat saja nanti surga, nanti kekekalan, Yesus akan datang kedua kali. Gak begitu cara mainnya, kita tidak mengabaikan apa yang kelihatan. Tapi justru menempatkan kebenaran Injil sebagai dasar untuk melihat kehidupan. Pertanyaan saya siang hari ini adalah, bagaimana Injil itu kemudian mentransformasi hidup kita dan membuat lensa dalam kehidupan. Apa yang sebenarnya kita lihat dalam kehidupan ini? Kalau Anda melihat sebuah pertikaian, pasutri, suami dan istri. Pernahkah Anda berpikir, Tuhan terima kasih karena Engkau menempatkan istri saya yang punya talenta berbicara, dan kadang-kadang sudah tidur pun tetap berbicara. Ya, tidak di sini, ada di negara Konoha. Karena dia harus menghabiskan sekian ribu kata-kata, konon begitu sebelum dia bisa tertidur pulas. Lalu kemudian Anda sebagai suami terus ngomong, kok gimana sih istriku itu gak pernah ngerti sih kondisinya. Pernahkah Anda mengubah cara pandang dan bertanya, Tuhan terima kasih karena Engkau menempatkan istriku yang seperti ini untuk membentuk hidup saya semakin sabar dan setia. Ada amin suami-suami? Gak ada amin, oke gak apa-apa. Nanti kita doa pertobatan habis ini sekali lagi. Pernahkah Anda melihat bahwa kalau misalnya kondisi ekonomi itu sulit dan kita tidak lagi mendapatkan apa yang kita harapkan adalah cara Tuhan untuk kemudian membentuk hati kita dan berkata, engkau bersandar sama siapa? Engkau bersandar sama siapa bro? Engkau sedang mengandalkan siapa? Jangan-jangan apa yang kita kerjakan hari ini hanyalah sebuah bentuk kebersandaran pada manusia tapi dibingkai dengan nama Tuhan. Ini paling gampang lah. Orang ngomong yaudah kita doa. Doa sama Tuhan, tapi mengandalkan mertua gitu loh. Ya, maksudnya gimana ya, doa-doa saja gitu loh. Gak usah langsung pakai alibi modus yang lain-lainnya. Mari kita berdoa supaya Tuhan menggerakkan hati mertua saya. Sama aja saudara. Karena apa? Sikap hati kita menentukan bagaimana perbuatan kita hari ini. Dan melihat kebenaran dengan konteks yang sesungguhnya. Maka Tuhan tidak pernah berubah walaupun kondisi dan hidup kita terus berubah. Karena perhatikan, sejatinya Tuhan ingin merubah cara pandang kita. Handphone ini besar apa kecil? Besar, karena Anda melihat konteksnya besar. Ini kecil karena ini besar, oke? Tapi kalau dimasukin di pocket saya menjadi kecil karena kantongnya itu kecil. Kadang-kadang waktu kita melihat sebuah kehidupan, kita melihatnya itu dengan pocket yang kecil. Sehingga kita mengatakan masalah kita terlalu besar. Karena memang ruangnya kecil banget gitu loh. Tapi kalau Anda melihat handphone di dalam sebuah ruangan yang besar, maka Anda melihat masalah saya itu kecil. Kenapa? Karena Anda melihatnya dari helikopter view.
Anda melihatnya dari sebuah grand design Tuhan yang mengizinkan semua masalah dan pergumulan karena dia tahu dia punya maksud yang baik buat kita. Itulah esensi dari Injil. Injil bukan tentang saya melihat kehidupan, tapi bagaimana Tuhan mengizinkan sebuah masalah untuk kita melihat hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya tahu ini gak gampang. Tapi seringkali kita sulit untuk memperhatikan kenapa. Karena kita seringkali mengatakan saya tidak membutuhkan. Atau mungkin kita tidak terlalu biasa untuk melakukan sesuatu. Atau mungkin fokusnya kepada diri. Di rumah saya sudah, itu ada beberapa buku, cukup banyak. Seringkali saya kalau lagi nganggur, saya duduk di sofa, saya liatin buku itu. Kadang-kadang saya ambil beberapa, saya baca review ulang. Saya baca, saya taruh lagi, saya baca lagi. Tapi suatu kali ketika saya membutuhkan sebuah buku, menariknya. Saya cari buku itu, gak ketemu. Saya merasa, saya baru baca loh kemarin. Di mana ya bukunya ya? Pada waktu saya tidak membutuhkan, buku itu ada. Begitu saya butuhkan, buku itu hilang. Entah kenapa. Maka pada waktu saya melihat dan memperhatikan, ada yang membedakan. Waktu saya membutuhkan, baru saya memperhatikan. Dan seringkali kita itu baru butuh Tuhan, baru kita perhatikan. Seakan-akan segala sesuatunya berjalan, ya sudah, ini kan flowing aja. Semua orang tuh sedang mengalami ini, flowing saja, semua orang mengalami ini. Pada saat yang sama kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua adalah fokus pada diri. Saudara, bagaimanakah seorang wanita yang badannya cukup besar untuk terlihat ramping pada waktu difoto? Yuk, ada usul, ada ide? Bagaimana caranya seorang wanita yang tubuhnya agak besar terlihat ramping ketika difoto? Oke, terima kasih buat masukannya. Iya oke ya, mencari orang lain yang tubuhnya lebih besar. Oke, dan Anda ada di baliknya dan coba kasih tahu cuma sepotong aja. Oke ya. Dan menariknya adalah setiap kali difoto dan foto itu disodorkan pada Anda. Siapa yang pertama kali Anda lihat? Gua di mana? Ya kalau gua semuanya bagus, cantik, ramping, matanya nggak tertutup. Oke, semuanya oke, posting. Ya. Tapi kalau kelihatan, wah kok kelihatan gemuk nih, jangan diposting. Ini fokus pada diri. Seringkali kita hanya memperhatikan sesuatu karena sesuatu itu menyenangkan buat kita. Kita sulit sekali untuk memperhatikan Tuhan karena pada saat yang sama kita hanya melihat apa yang kelihatan. Sebuah buku yang menarik sekali, Theologia Germanica. Ini buku anonimus, nggak tahu siapa penulisnya. Tapi buku ini menginfluence banyak bapak-bapak reformator. Di dalam buku ini dituliskan sebuah kalimat, sama seperti Kristus memiliki dua mata. Satu mewakili keabadian yang tak kelihatan, dan satu lagi untuk melihat dunia yang diciptakan. Demikianlah kita di dalam Kristus dapat melihat keduanya. Awesome. Jadi teologi iman Kristen sejati, hidup di dalam Injil yang sejati, bukan denial terhadap apa yang dunia sedang hadapi hari ini. Bukan kemudian menyangkali semua penderitaan dan kesulitan. No, kita embracing semuanya itu pada saat yang sama. Tidak hanya melihat yang kelihatan, tapi juga melihat yang tidak kelihatan. Dan pada waktu kita tidak melihat yang kelihatan itu, kita kemudian sadar bahwa ada keabadian di balik segala sesuatu yang kita sedang jalani. Alkitab mengatakan kita tidak bisa hidup dengan roti saja. Apa sih maksudnya Tuhan Yesus? Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, itulah gambaran hidup manusia. Maka Injil menjadi jawaban. Kenapa jawabannya Injil? Karena di dalam Injil kita tahu Yesus mati menebus dosaku. What is the sin? Our heart. Restless. Dan Tuhan menyelesaikannya di atas kayu salib. Sehingga hati kita yang gelisah ditentramkan, didamaikan. Karena kita sadar bahwa dimanapun dan kapanpun, apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Why? Karena dosa sudah diselesaikan. Maka kita bisa melihat kedua hal ini bersamaan. Kita punya mata seperti mata Kristus. Maka ayat 24, kalimat begini. Apa yang diperhatikan Pak? Apa yang diperhatikan? Oleh sebab itu aku akan berharap. Terjemahan lagi-lagi Lembaga Alkitab Indonesia ada kata akan. Seakan-akan dia mengatakan aku akan berharap. Kalau aku akan berharap berarti pengharapannya belum pasti. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya semuanya mengatakan I have hope. Saya punya pengharapan. Maka itulah yang aku perhatikan. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. I have hope. Dan ini menjadi penting bagi konteks Yeremia karena bangsa Yehuda setiap kali diperbudak oleh bangsa-bangsa kerjanya apa? Cari aman. Begitu Asyur masuk, Anda tahu rajanya ngapain? Deketin rajanya, ngomong gini, udah deh gini deh, kamu perbudak saya, kita ya sama-sama cuan lah, kamu mau apa saya kasih.
Begitu Asyur kemudian sudah meredup, Mesir datang. Begitu Mesir datang, Yehuda ngapain? Utus lagi rajanya. Gini deh, kita sama-sama kong kali kong, kita hajar Asyur. Supaya kita bisa mendapatkan sesuatu benefit sama-sama. Begitu kemudian Mesir habis, muncullah Babel. Apa yang dilakukan? Sama lagi saudara. Dan gambaran Yehuda ini menjadi gambaran hidup kita. Ketika ada masalah dan pergumulan, secara auto default kita mencari sesuatu apa? Raja-raja yang bisa membuat kita hari ini survive. Dalam bagian itu, Yeremia mengatakan, I have hope. My hope is not about the kings. Bukan. Harapanku bukan karena raja-raja dalam dunia ini. Bukan. Harapanku bukan karena nanti suatu kali BBCA bisa naik all time high lagi. Harapanku bukan suatu kali Solana, Doge, apalagi BTC akan all time high lagi. Bukan. Harapanku adalah hari ini kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan dalam konteks bagian ini adalah the theology of covenant. Perjanjian, kasih setia Tuhan itu berbau sebuah ikatan perjanjian. Tuhan pencipta segala sesuatu mengikatkan dirinya kepada umatnya. Kasih setia Tuhan. Pada waktu Tuhan mengikatkan dirinya dengan perjanjian, walaupun engkau membatalkan perjanjian, perjanjian itu tidak akan pernah batal karena aku adalah Allah yang setia. Maka ada kata rahmat di sana yang menunjuk kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Maka waktu bangsa Yehuda jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan tinggalkan? No saudara, tidak. Pada waktu kita melakukan banyak kesalahan di dalam kehidupan kita, apakah Tuhan meninggalkan? Tidak saudara, dia tetap membuka tangannya buat kita, itulah kasih setia Tuhan. Maka Yeremia memberikan sebuah pesan, woi bangun, berharaplah. Kenapa? Harapan itu tidak akan pernah luntur dan hilang, why? Karena Tuhan setia. Dan kesetiaan Tuhan itulah yang membuat kita hari ini bisa melangkah. Berjalan. Percaya bahwa apapun yang diizinkan oleh Tuhan hari ini membentuk hidupku menjadi pribadi yang lebih baik. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Penderitaan di dalam Kristus tidak membuat Anda hancur. Penderitaan hanya akan membuat Anda semakin dewasa di dalam Tuhan. Penderitaan akan membuat Anda dewasa, semakin matang, semakin serupa dengan Kristus. Belajar apa? Belajar tenangkan diri dan berkata, Tuhan ini hidupku yang milikmu. Maka aku akan berikan segala sesuatu. Walaupun aku harus hadapi semua badai gelombang hidup, tolong Tuhan cara pandangku engkau ubahkan supaya aku melihat engkau di balik semua hal yang sedang sulit. Deus absconditus. Yeremia merangkaikan sastra yang sangat indah sekali. Tetapi di tengah-tengahnya banyak penderitaan dan kesulitan. Perhatikan kalimat kasih setia Tuhan ini terkait dengan perjalanan mereka menanti. Menanti apa? Pemulihan. 70 tahun dalam masa perbudakan, tidak gampang. Kita tahu kisahnya kemudian ada pembangunan tembok Yerusalem dan seterusnya. Tapi perjalanan cukup lama sekali saudara sekalian. Nah, Yeremia pada saat itu menanti. Dalam penantian itulah Yeremia mengatakan, coba kita berharap pada kasih setia Tuhan. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Menanti bukan berarti diam. Menanti berarti aktif mencari alasan. Mengapa Anda menanti? Ada yang hari ini menantikan anak dalam sebuah pernikahan. Saya bukan ngomong Anda cari program, berusaha A, B, dan C itu salah, enggak. That's good, let's go. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan yang terbaik. Tapi hari ini saya men-challenge Anda untuk mengatakan kalau Tuhan tetap tidak memberikan anak, apakah Anda tetap akan survive dalam hidup ini? You have to answer this one man, kamu harus jawab. Kalau kita kemudian tergoyangkan seandainya saya sampai mati pun tidak punya anak. Dan Anda menganggap diri Anda gagal, diri Anda tidak berharga. Anda tidak menghidupi Injil. Menghidupi Injil percaya bahwa ada tidak ada anak, saya tetap berharga karena Yesus mati buatku. Anda sedang menanti apa hari ini? Pemulihan dalam keluarga? Anda sedang berdoa supaya suami Anda semakin hari semakin baik atau istri Anda semakin hari semakin sabar? Dan Anda berharap dan menanti. Pertanyaannya adalah menanti bukan hanya sekedar melihat apa yang kita lihat, bukan. Tapi memperhatikan bahwa ada alasan di balik penantian. Memastikan diri bahwa Tuhan tetap baik bahkan saat kehidupan sedang tidak baik. Ini dia, penantian adalah ruang pengujian. Bukan hanya menguji iman kita untuk dapat terus berharap. Ada di antara kita hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Istri saya sedang sakit juga, ada tumor. Dan pada saat itu kita datang ke dokter, 2-3 dokter, akhirnya kita memutuskan pergi ke Pineng. Waktu menunggu diagnosa kita menanti. Dalam penantian itu saya menguji hati saya.
Tuhan, kenapa ada kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam hidup saya? Apa yang sebenarnya ada dalam hati saya? Apakah pertanyaan saya datang ke dokter hanya sekedar supaya istri saya sembuh? Saya pengen istri saya sembuh, of course. Saya pengen sembuh. Tapi di balik semuanya itu Tuhan ingin membentuk apa dalam hidup saya? Belajar percaya bahwa orang yang sakit sembuh. Bisa sakit lagi gak? Bisa, saudara? Bisa. Orang yang sudah dipulihkan usahanya bisa jatuh lagi gak? Bisa, saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Interupsi dalam kehidupan selalu akan terjadi. Unexpected journey. Perjalanan yang tidak akan pernah kita bisa duga sebelumnya. Terjadi dan terus menginterupsi hidup kita hari ini. Maka pada waktu kita menantikan sebuah pemulihan. Itulah sebuah momen untuk menguji hati kita, saudara. Coba uji. Apakah kita akan terus berharap pada Tuhan. Tapi juga menguji apakah yang kita harapkan itu adalah seperti apa yang Tuhan inginkan. Jangan-jangan pada waktu kita menanti sesuatu, sebenarnya ada berhala yang pengen kita kasih makan. Tapi kalau kita menyadari satu hal, Tuhan, hidupmu dalam hidupku sudah lebih dari cukup. Dan apa yang aku jalani hari ini adalah sebuah my tribute, penghormatanku buat Tuhan. Aku menjalankan bisnis ini semua, saya mengatakan I am only the steward, I'm not the owner, you are the owner. Saya akan lakukan yang terbaik dalam bisnisku hari ini, tapi kalau Tuhan mengatakan tutup, aku akan bilang, let's go Tuhan. Tapi kalau Tuhan katakan let's go, terus akan jalan. Apapun dan siapapun tidak akan bisa menutup bisnis Anda hari ini. Kalau Anda sudah hari ini menikah, Tuhan mempersatukan Anda. Percayalah bahwa selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Jangan pernah berhenti dan mengatakan, udahlah suami saya memang begini. Sudahlah istri saya memang begini. Tidak ada lagi harapan. Enggak saudara, di dalam Tuhan kita punya harapan. Harapannya adalah Tuhan berkasih setia kepada kita. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah mengubah frekuensi dan cara pandang kita. Tidak lagi melihat apa yang membuat saya nyaman. Tapi membuat apa yang Tuhan senang melalui apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Di dalam penutup hari ini, kisah Yeremia sebenarnya kisah tentang salib. Karena Allah seakan bersembunyi waktu Yesus menderita. Supaya kita dapat menemukan kasih-Nya saat kita harus hidup di dalam penderitaan. Allah bersembunyi dan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku. Mengapa engkau tidak ada di sana? Engkau memalingkan wajahmu terhadap aku. Dia melakukan hal itu supaya hari ini kita di dalam Yesus bisa menemukan kasih-Nya yang ajaib. Setiap musim kehidupan yang kita jalani hari ini, I have hope. I have hope. Bukan karena aku bisa, karena aku mampu, no. Tapi kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Dia adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia menepati janjinya. Dan janjinya adalah Dia sudah memberikan hidupnya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah kasih hidupnya buat kita, Anda mau minta apa lagi sama Tuhan? Dan itulah yang terjadi pada waktu saya di Pineng menanti diagnosa dari dokter. Dan mulut saya seakan-akan berhenti dan terkatu dan mengatakan, Tuhan, apalagi yang saya mau minta kepadamu Tuhan? Apalagi? Kalau engkau sudah memberikan hidupmu yang satu-satunya dalam hidupku hari ini. Dan engkau yang berharga dalam hidupku hari ini. Apapun yang terjadi hari ini aku percaya aku tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Perhatikan. Ketakutan kita yang terbesar bukan besar kecilnya masalah. Ketakutan terbesar kita adalah bersama siapa kita menghadapi masalah. Karena sekecil apapun masalah Anda, kalau Anda sendirian, game over. Anda akan sudah kalah sebelum Anda berperang. Tapi kalau Anda tahu Anda punya Tuhan yang selalu bersama dengan Anda, masalah sebesar apapun Anda akan menjalaninya. Bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan saya sudah mati di atas kayu salib dan Dia menang. Dan kemenangan itulah yang membuat saya hari ini mengangkat wajah saya pandang salib. Memandang salib. Di sanalah titik kemenangan kita. Di sanalah titik puncak kemenangan kita. Karena apapun boleh terjadi. Tapi satu hal yang tidak mungkin terjadi adalah Dia tidak mungkin bisa meninggalkan kita. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Mari kita berdoa.